Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pintiga Istabenu. Saya dari Prodi Akuntansi semester 5. NPM saya 19151000504. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi struktur pengendalian internal dan evaluasinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengauditan. Kita langsung saja masuk pada materinya. Jadi di sini struktur pengendalian internal. Pertama-tama tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengendalian internal atau apa yang dimaksud dengan pengendalian internal. Jadi definisi dan juga tujuan dari pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian 3 golongan tujuan. Tujuan yang pertama, keadaan pelaporan keuangan. Tujuan kedua, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku. Tujuan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Jadi dalam pengendalian internal, manajemen dan auditorlah yang mempunyai tanggung jawab. Manajemen sendiri mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Dan auditor mempunyai tanggung jawab menerbitkan laporan audit terhadap penilaian manajemen atas pengendalian internalnya, termasuk pendapat auditor atas keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. Selanjutnya, ada keterbatasan pengendalian internal suatu entitas. Di dalam pengendalian internal juga ada beberapa keterbatasannya. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Kadang-kadang manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat suatu keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin. Itu dikarenakan informasi yang tidak mencukupi ataupun keterbatasan waktu dan beberapa hal lainnya. Berikutnya kemacetan. Dalam pelaksanaan pengendalian, yang menjadi kemacetan adalah ketika salah satu anggota atau personal salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau juga karena kelelahan. Berikutnya, kolusi. Nah, kita semua pasti tahu apa itu kolusi. Kolusi itu merupakan sebuah tindakan kecurangan. Jadi dalam pengendalian internal itu jadi kecurangan misalnya kolusi antara karyawan yang menyangkut satu divisi persediaan melakukan kolusi yang melibatkan dari manajer hingga karyawan tingkat bawah. Berikutnya, pengabdian oleh manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk satu tujuan yang tidak sah, seperti untuk keuntungan pribadi. Misalnya, dia menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas. Atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian utang atau ketidaktaatannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, biaya versus manfaat. Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Berikutnya, unsur pengendalian internal. Ada 2 unsur pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian administrasi, dan yang kedua, pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur
dan catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dan administrasi. Pengendalian akuntansi biasanya digunakan organisasi untuk aktivitas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Pemahaman struktur pengendalian intern dapat dilakukan apabila diketahui unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Audit atas laporan keuangan dalam kepentingannya mengelompokkan unsur pengendalian menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, sistem akuntansi. Dan yang ketiga, prosedur pengendalian. Akan kita bahas satu persatu mulai dari lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Berikutnya, sistem akuntansi. Dalam sistem akuntansi mempunyai 2 tugas. Yang pertama, mengidentifikasi, menghimpun, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas. Yang kedua, menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan utang yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, penilaian pengendalian. Penilaian pengendalian diawali oleh hasil temuan auditor atas pengendalian internal. Apakah sudah berjalan secara efisien atau belum? Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ini menjadi masukan untuk manajemen. Manajemen diharapkan dapat memperbaiki pengendalian di entitasnya apabila ditemukan pengendalian internal di entitasnya tersebut melemah atau rendah. Jika manajemen segera melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian tersebut, maka hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan pengendalian yang baik. Berikutnya, penilaian risiko. Penafsiran risiko atau risk assessment atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum. Misalnya, jika suatu perusahaan sering menjual produk dengan harga di bawah harga pokok persediaan karena pesatnya perubahan teknologi, perusahaan tersebut wajib menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko melebih sajikan persediaan. Berikutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atau control activity mempunyai 5 jenis. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai ini contohnya apabila bagian kasir dibiarkan melakukan fungsi penerimaan dan pencatatan secara bersamaan atau sekaligus, maka terdapat risiko bahwa kas dapat digelapkan dan kasir cenderung untuk melakukan penyesuaian pencatatan menutupi kecurangan yang telah dia lakukan. Yang kedua, otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Nah, contoh dari otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas ini, contohnya transaksi umum adalah penetapan kebijakan
yang mengotorisasi pemesanan persediaan oleh manajemen apabila persediaan yang tidak ada cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 minggu. Jika suatu departemen memesan persediaan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pencatatan perpetual dapat menyetujui pesanan tersebut untuk menunjukkan bahwa kebijakan otorisasi telah dipenuhi. Berikutnya, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan adalah objek fisik di berbagai item seperti faktur penjualan, pemesanan pembelian, catatan pembantu, jurnal penjualan, dan kartu presensi karyawan. Misalnya, jika departemen mengisi laporan penerimaan bahan baku diperoleh, Departemen Utang Usaha dapat memverifikasikan jumlah dan uraian yang ada pada faktur vendor dengan membandingkannya dengan informasi dalam laporan penerimaan. Selanjutnya, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Untuk melaksanakan pengendalian internal yang memadai, aset dan catatan harus dilindungi. Jika hal tersebut dibiarkan, maka aset bisa dicuri, rusak, hilang, atau hal-hal lain. Contohnya adalah penggunaan gudang persediaan untuk melindungi dari pencurian. Bila dapat dipastikan bahwa pencurian menjadi minimal, bila gudang berada di bawah pengawasan karyawan yang kompeten, dapat dipastikan bahwa pencurian menjadi minimal. Kotak dan ruang penyimpanan tahan api melindungi aset seperti mata uang dan sekuritas merupakan jenis penjagaan fisik yang penting lainnya. Berikutnya, pemeriksaan independen atas kinerja. Pemeriksaan independen atas kinerja harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengawasi jalannya pengendalian internal di suatu perusahaan. Bisa jadi karyawan sudah melupakan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau secara ceroboh tidak memperhatikan prosedur yang ada. Apabila ini tidak diawasi, maka kemungkinan terjadi risiko kecurangan di dalam entitas yang dilakukan oleh karyawan baik dari level atas maupun di level bawah. Yang berikutnya, informasi dan komunikasi. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup kebijakan pedoman, akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo yang merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Berikutnya, pemantauan pengendalian internal. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas pengendali internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan beberapa perubahan karena terjadinya perubahan keadaan atau situasi. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu pemahaman atas SPI dan komponen pengendalian internal. Nah, SPI sendiri ya struktur pengendalian internal. Untuk pemahaman atas pengendalian internal harus dilalui beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal rancangan operasi.
Tahap kedua, penilaian risiko pengendalian. Tahap ketiga, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Tahap keempat, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substansi. Yang kedua, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Ada 3 jenis dokumen auditor. Dokumen yang auditor bisa gunakan untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahamannya tentang rancangan pengendalian internal, yaitu naratif, bagian akhir, dan daftar pertanyaan pengendalian internal. Naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Suatu naratif yang baik atas sistem akuntansi akan dicapai dengan 4 hal berikut. Yang pertama, asal-usul setiap dokumen dan catatannya dalam sistemnya. Yang kedua, semua pemrosesan yang berlangsung. Misalnya, jika jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang mengalihkan kuantitas yang dikirim dengan harga standar yang tercantum dalam file induk harga, proses tersebut harus diuraikan. Berikutnya, disposisi suatu dokumen dan catatan dalam sistem. Yang berikut, petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Berikut bagan alir. Suatu bagan alir internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen dan aliran urutannya dengan organisasi. Jika dibandingkan dengan naratif, bagan alir memiliki 2 keunggulan, yaitu yang pertama mudah dibaca, yang kedua mudah direvisi untuk dimutakhirkan. Selanjutnya, daftar pertanyaan pengendalian internal. Suatu daftar pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian pada setiap bidang yang diaudit, sebagai cara untuk mengidentifikasikan defisiensi pengendalian internal. Dengan menggunakan daftar pertanyaan, auditor dapat mencakup semua bidang audit dengan cukup cepat. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian. Dalam menilai risiko pengendalian ada beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Langkah pertama dalam penilaian adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang dinilai. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Selanjutnya, auditor menggunakan informasi yang telah dibahas pada bagian terdahulu terhadap perolehan dan pendokumentasi pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Berikutnya, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah sagi laporan keuangan. Berikutnya, menghubungkan defisiensi yang signifikan dengan tujuan audit. Yang kelima, menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait. Dan yang keenam, komunikasi dengan pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola. Maksudnya di sini auditor harus menyampaikan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material secara tertulis kepada pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola.
Begitu auditor mengetahui keberadaannya, komunikasi ini biasanya ditujukan kepada komite audit dan manajemen. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih.